Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga ingin mengirimkan dan juga mengerjakan tugas berbentuk video tentang materi dan juga tugas mengenai subjek dan objek dari pengangkutan niaga. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, dimulai dari saya, Fani Putri Tamarin, bersama dengan rekan saya, Lilis Amelia, Anissa Aurelia, Eva Rianti, Kataya Bintang Ramadan. Baik, kami akan mulai untuk mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diperintahkan. Jadi, yang pertama kita itu kan berarti harus tahu dulu subjek hukum dari pengangkutan ya teman-teman. Subjek hukum pengangkutan itu kan definisinya sendiri adalah pendukung kewajiban dan juga hak di dalam hubungan hukum pengangkutan. Nah, jadi subjek hukum pengangkutan ini tuh ada beberapa. Dimulai dari yang pertama, itu adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Nah, yang poin pertama ini itu tuh terdiri dari beberapa, misalnya pihak pengangkut, pihak penumpang, pengirim, sampai ke pihak penerima kiriman. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Itu tuh terdiri dari kayak perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan agen pelayaran, bahkan sampai ke perusahaan muat bongkar. Nah, jadi teman-teman, objek hukum pengangkutan itu kan adalah segala sasaran yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan untuk mencapai tujuan-tujuan yang meliputi alat pengangkut dengan tenaga mekanik. Misalnya, muatan atau barang dan penumpang, biaya angkutan dapat berupa sejumlah uang dan juga dokumen angkutan. Pengangkutan di jalur darat itu sebenarnya bahasa simpelnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan barang yang jalurnya itu lewat daratan. Kalau untuk subjek objeknya itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021. Kalau dalam kata lain kita sebut sebagai subjeknya. Yang pertama ada perusahaan angkutan umum. Apa tuh perusahaan angkutan umum? Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang menyediakan jasa angkutan, itu dia termasuk ke dalam perusahaan angkutan umum. Ada yang mengangkut orang, contohnya kayak perusahaan bus kota, tapi ada juga perusahaan yang mengangkutnya itu kayak barang, kayak misalkan perusahaan truk gitu. Terus yang kedua soal barang. Soal barang ini biasanya ada yang namanya pengirim. Pengirim itu ya orang yang ngirim. Terus ada pemilik juga, pemilik barang, artinya orang yang punya barangnya. Terus selain itu ada juga nih yang pakai jasa. Yang pakai jasanya itu bisa aja perseorangan atau badan hukum. Terus ada orang yang terlibat langsung. Jadi subjek itu enggak semua tentang kebendaannya aja, tapi ada supir atau pengemudinya, terus ada juga manusia sebagai penumpang. Terus untuk pihak-pihak yang mengatur subjek ini apa aja sih? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan kadang juga ada perusahaan gitu yang punya wewenang untuk mengatur. Setelah kita belajar tentang subjeknya, sekarang kita bakal membahas apa aja sih yang diangkut dan dipakai gitu dalam hal ini. Atau dalam kata lain objeknya. Jadi yang termasuk ke dalam objek dari pengangkutan darat itu yang pertama ada kendaraan. Kendaraan ini bisa aja kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, misalkan kendaraan yang nggak pakai mesin itu kendaraan tidak bermotor. Terus ada juga nih prasarana lalu lintas. Jadi kalau misalkan ada terminal atau halte, terus ada barangnya juga ada barang umum, ada barang khusus yang diangkutnya. Misalkan kalau barang umum ada barang-barang biasa, kalau barang-barang khusus bisa aja barang-barang yang memang seperti mudah pecah atau barang-barang yang curah kayak misalkan pasir gitu. Terus ada juga nih SIM, itu SIM penting banget. Terus ada juga dokumen-dokumen penting untuk menunjang, misalkan tiket. Terus ada juga nih kayak misalkan perizinan-perizinan untuk membuka usaha-usaha pengangkutan umum, itu juga termasuk ke dalam objeknya. Nah, dan yang terakhir itu ada harga atau tarif yang dipatok untuk menjalankan usahanya. Misalkan di sini ada ongkos bus atau ongkos kirim barang. Nah, pengangkutan perkereta apian itu seperti namanya, ini kegiatan pemindahan ya, mau barang ataupun orang yang menggunakan kereta api sebagai sarana pemindahan barang yang tadi. Pengangkutan perkereta apian ini ada orang-orang yang terlibat dalam prosesnya. Kalau misalnya sesuai dengan UU No 23 ya, tahun 2007 sama peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009, ada beberapa petugas ya atau orang yang saat pemindahan itu terlibat. Salah satunya itu ada awak sarana perkeretaapian. Nah, di sini ada masinis dan asisten masinis. Mereka juga dalam tugasnya itu
nanti bisa dibantu ya sama teknisi mungkin atau konduktor. Selain itu juga ada petugas pengatur perjalanan kereta api. Selain itu juga ada penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Nah biasanya penyelenggara ini dua-duanya mereka itu yang bertanggung jawab adalah badan usaha. Ya, bisa badan usaha milik negara, bisa badan usaha milik daerah maupun badan hukum Indonesia lainnya. Yang penting mereka itu berstatus badan hukum Indonesia. Nah, pengangkutan kereta ini juga mereka ada beberapa pengguna jasanya. Ada penumpang, ada pengirim barang dan penerima barang. Yang bisa jadi mereka itu pemilik aslinya atau agen ekspedisi yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang tersebut ke pemiliknya ya. Itu bisa dilakukan lewat pengangkutan dalam yang tadi. Terakhir juga ada badan usaha angkutan multimoda. Jadi ini badan usaha yang dimana pengangkutan niaganya ini dilakukan lebih dari satu kendaraan ya. Jadi ini melibatkan bukan cuma kereta api tapi juga kendaraan lainnya. Selain subjek tadi, kita juga ada di dalam perkeretaapian objek. Objek-objek ini dia meliputi beberapa hal seperti sarana perkeretaapian. Ini yang nanti kendaraan yang akan mengantarkan barang atau orang itu. Di sini ada kereta dan ada lokomotif, gerbong dan peralatan khususnya yang membantu kereta itu untuk berjalan. Terus ada jalur kereta api, ada stasiun kereta api. Di sini biasanya juga terjadi kegiatan bongkar muatan. Untuk angkutannya ya, angkutan objek angkutan perkeretaapian ini bagi dua. Ada angkutan orang yang dimana itu penumpang dan juga ada angkutan barang. Angkutan barang ini ada barang umum, bisa kayak kiriman pos, barang aneka lainnya, ada juga barang khusus. Nah ini bisa jadi kayak yang dia tuh butuh fasilitas pendingin, bisa tumbuhan dan hewan hidup, bisa kendaraan dan alat berat juga yang lain-lain. Nah ini juga ada bahan berbahaya dan beracun, juga limbah berbahaya dan beracun. Selain itu juga ada surat perintah tugas, ada karcis ya untuk subjek penumpang. Selain itu juga ada surat angkutan barang dan tarif angkutan. Jadi pengangkutan udara itu adalah proses memindahkan orang atau barang menggunakan pesawat. Angkutan udara ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pesawat komersil, bandar udara sebagai penyelenggara atau pihak yang mengelola bandara, maskapai penerbangan, perusahaan yang punya dan mengoperasikan pesawat. Pengguna jasa itu ada penumpang, pengirim barang atau kargo, serta penerima barang. Terus ada awak pesawat, itu ada pilot dan awak kabin atau pramugari dan pramugara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pemerintah yang mengurus penerbangan, terus ada badan usaha angkutan multimoda, terus ada juga agen ekspedisi muatan pesawat udara, terus ada terminal untuk sebagai fasilitas bandara, itu barang umum, barang khusus serta barang berbahaya, angkutan orang yaitu penumpang, serta dokumen angkutan yaitu tiket, surat muatan udara, sama perjanjian pengangkutan udara. Pengangkutan perairan laut itu tuh cara mengirimkan penumpang atau barang melalui perairan atau jalur laut. Hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021. Di pengangkutan ini juga tuh ada subjek dan objeknya. Yang pertama itu subjek pertama itu ada jenis kapalnya. Yang pertama itu kapal negara dan kapal asing. Ada badan usaha pelabuhannya itu yaitu perusahaan yang mengurus pelabuhan. Terus ada perusahaan angkutan perairan, itu perusahaan yang punya kapal atau tanggung jawab untuk mengangkut orang dan barang tersebut. Angkutannya sendiri itu ada angkutan orang yaitu penumpang dan angkutan barangnya. Lanjut itu ada agen ekspedisi muatan barang, terus ada agen pelayaran, terus ada perusahaan gabungan juga. Terus objek itu ada fasilitasnya yaitu pelabuhan, tempat kapal berlabuh, terus ada terminal juga, ada gudang, ada barang yaitu barang umum, barang khusus. Contohnya itu ada barang yang butuh penanganan khusus, kayu gelondongan, barang curah, rel dan ternak. Terus ada juga barang yang berbahaya, barang untuk harga yaitu tarif angkutan penumpang, harga tiket kapal dan tarif angkutan barang, ongkos kirim barang dengan kapalnya. Terus ada juga dokumen perizinannya, surat-surat izin yang dibutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.